Akhir-akhir ini aku sering merasakan perutku sakit, kata tabib istana. Aku terkena serangan angin, kata Harun al-Rashid. Abu Nawas sedikit keheranan, lalu bertanya, ampun Baginda, kiranya apa yang bisa hamba lakukan untuk yang mulia? Tangkap dan penjarakan angin itu untukku, perintahnya. Abu Nawas diam sejenak. Aku beri kau waktu 3 hari untuk menyelesaikan perintah ini, tambah Harun al-Rashid. Abu Nawas kemudian pulang dengan membawa pekerjaan dari Harun al-Rashid. Ia masih terdiam, mulutnya terkunci rapat tak mengeluarkan sepatah kata pun. Dalam kebingungan yang tidak habis-habis, ia belum bisa memikirkan bagaimana cara menangkap dan membuktikan bahwa itu memang benar-benar angin. Menurutnya, hanya anginlah satu-satunya benda aneh yang tidak berwarna dan tidak bisa dilihat seperti halnya air, yang masih bisa diindera. Sudah 2 hari ini, tetapi Abu Nawas masih belum bisa mendapatkan cara untuk menangkap angin, bahkan memenjarakannya. Abu Nawas hampir putus asa dan tidak bisa tidur, karena waktu yang telah ditentukan tinggal sehari lagi. Ia mondar-mandir memikirkan cara. Tiba-tiba ia tersadar dan berkata kepada dirinya sendiri, bukankah jin itu tidak terlihat? Ia berjingkrak dan menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan dan berjalan menuju istana kemudian menyerahkan sebuah botol kepada raja. Mana angin itu, Abu Nawas? Tanya Harun al-Rashid. Ada di dalam, yang mulia, jawab Abu Nawas. Benarkah? Aku tidak melihat apa-apa, kata sang khalifah. Ampun Baginda, angin tidak bisa dilihat, tetapi jika tuanku ingin tahu angin, tutup botol tersebut harus dibuka terlebih dahulu, jawab Abu Nawas. Setelah tutup botol itu dibuka, Harun al-Rashid mencium bau busuk. Dengan marah ia berkata kepada Abu Nawas, bau apa ini, Abu Nawas? Ampun Baginda, tadi hamba buang angin lalu hamba masukkan ke dalam botol tersebut. Karena takut angin yang hamba masukkan itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan menyumbat botol dan menutupnya, kata Abu Nawas dengan sangat ketakutan. Tapi, Harun al-Rashid tidak jadi marah, karena apa yang dikatakan Abu Nawas memang masuk akal. Dan begitulah, ia selamat dan sang khalifah pun memberikannya hadiah. Anak-anak, siapa yang mau masuk surga? Tanya Udin. Saya Pak, saya, teriak seluruh murid. Dari seluruh anak yang mengajukan diri, rupanya ada satu murid bernama Ucok tidak ikut berteriak. Hal itu membuat sang guru kembali bertanya. Yang mau masuk surga tunjukkan tangannya, tanya Udin lagi. Saya, teriak para murid berlomba-lomba mengangkat tangannya. Lagi-lagi, Ucok tetap diam tak bergeming. Demi memacu semangat muridnya, dia pun kembali bertanya. Yang mau masuk surga ayo berdiri. Mendengar itu, seluruh murid berdiri. Kecuali Ucok yang tetap diam dan malah disibukkan dengan bukunya sendiri. Merasa ada murid yang tak bersemangat, Udin pun menghampiri Ucok dan bertanya, Cok, kamu mau masuk surga enggak? Mau dong Pak, jawab Ucok. Terus kenapa kamu enggak berdiri, lanjur Udin penasaran. Lah, memangnya mau berangkat sekarang Pak? Seorang istri sedang merasa jengkel dengan suaminya. Istri, kenapa sih kamu gak bilang dari dulu kalau kamu semiskin ini Suami, aku kan udah bilang sayang. Tapi, kamu aja yang gak denger, gak ngerti. Istri, emang dulu kamu bilang apa ke aku? Bertanya dengan penuh penasaran. Suami, aku bilang, sayang, cuma kamu satu-satunya yang kumiliki dan kupunya di dunia ini. Kamunya malah jawab, so sweet. Bu Guru, anak-anak, siapa yang mau masuk surga? Anak-anak, dengan serempak, saya, Mukidi, lagi duduk di belakang hanya diam saja. Bu Guru, siapa yang mau masuk neraka? Anak-anak, tidak mau. Mukidi, tetap diam saja. Bu Guru, mendekat, Mukidi. Kamu mau masuk surga atau neraka? Mucidi, tidak kedua-duanya Bu Guru. Bu Guru, kenapa? Mucidi, habis waktu ayah saya mau meninggal. Beliau berpesan, Mukidi, apapun yang terjadi kamu harus masuk tentara. Anak kelinci, Ibu, aku ini asalnya dari mana? Ibu kelinci, sekarang belum saatnya kamu tahu. Ibu akan memberitahumu ketika kamu sudah dewasa nanti. Anak kelinci, Bu, tolong katakan sekarang. Ibu kelinci, kalau kamu memaksa ingin tahu, baiklah, akan ibu beritahu. Anak kelinci, iya, Bu, cepat katakan. Ibu kelinci, kamu berasal dari topi pesulap. Sebuah keluarga sedang pergi ke Disneyland.
Setelah melewati liburan yang menyenangkan dan melelahkan, mereka kembali ke rumah. Saat mereka meninggalkan Disneyland, anak laki-laki melambaikan tangan dan berkata, "Good day, Mickey." Lalu si anak perempuan juga melambaikan tangan dan berkata, "Good day, Minnie." Kemudian si ayah juga melambaikan tangan dan dengan lemahnya berkata, "Good day, Moni." Ini adalah kisah dua orang sahabat yang sudah 20 tahun menjadi rekan kerja. Tiba-tiba, salah satu dari mereka tampak sekarat. Sebelum pergi meninggalkan dunia, ia membuat sebuah pengakuan kepada sahabatnya. "Aku mau membuat pengakuan sebelum aku mati. Aku telah selingkuh dengan istrimu selama 10 tahun, dan anak perempuanmu itu adalah anakku. Tenang, aku sudah tahu, kamu tak perlu mengkhawatirkan itu. Pergilah dengan tenang," kata sahabat yang satunya. Ia juga membuat sebuah pengakuan. "Aku kesini juga mau mengaku, akulah yang menaruh racun di makananmu siang tadi." Seorang dokter muda laki-laki memikirkan apa yang telah diperbuatnya dengan para pasien wanitanya. Pikirannya masih kerap bertentangan. "Sudahlah, tak usah terlalu dipikirkan. Skandal seks dokter dengan pasien itu lumrah terjadi," kata salah satu pikirannya. "Orang-orang pun sudah mulai terbiasa dengan skandal seperti itu. Pasti banyak orang yang juga pernah melakukannya. Jangan khawatir." Namun otaknya menjadi kacau ketika ada suara pikirannya yang mengatakan, "Masalahnya aku kan dokter hewan.